Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak siswa-siswi kelas 10 secara umum, kita teruskan faslun jami ma dzukira min fadil alim wa ahli innama wa fi aqil ulama al-amilin bi ilmi al-abrar al-muttaqin alladzina qasadu bi wajhil karim wa zulfalati bi jannatin na'im. Anak-anak yang saya hormati, ketika kamu belajar tidak sekedar belajar, harus juga bisa selektif dalam memilih guru. Ketika kamu memilih guru juga ada kriterianya. Guru itu ada kriterianya, tidak pokoknya bisa ngulang dirimu, tidak seperti itu. Itu juga bagian dari kriteria guru. Orang yang disebut ulama yang kita pegang sebagai guru, dia seorang alim yang kita pegang seorang guru. Satu adalah al-amilina bi'ilmihim. Dia selalu melaksanakan ilmunya, tidak cukup ngomong tapi tidak pernah dilaksanakan. Membaca kitab, menyampaikan kitab, memberikan fatwa, memberikan mauidhah, tausiah, ini gak tahu ngelakoni, itu jangan diambil. Oke, tausiahnya baik, mauidhahnya baik, pesannya baik, tetapi kalau orang itu tidak bisa melaksanakan tausiahnya, itu belum disebut alim. Ya, jangan kita gunakan sebagai guru. Maka ini sangat berat. Satu ini yang paling berat, seorang yang punya ilmu itu yang disebut alim kalau dia melaksanakan ilmunya. Yang kedua al-abror. Abror itu artinya baik amalnya, selalu mendahulukan kebaikan. Setiap langkah itu seorang alim adalah mendahulukan kebaikan, ya. Kebaikan menurut Allah, kebaikan menurut manusia secara sosial. Ini membutuhkan ilmu dan membutuhkan hati yang lapang. Jalbul masoleh wa darul mafasid. Selalu mengambil kemaslahatan secara umum, kemaslahatan pribadi dengan Allah, kemaslahatan pribadi dengan masyarakat. Ini sangat sukar sekali. Yang jenis abror. Ini seorang abror. Belum jalbul darul mafasid. Bagaimana orang itu menopang atau menghindari dari kerusakan. Ini sangat sulit sekali. Nah, kalau memang ada hal yang baik dan yang jelek, mana yang didahulukan? Mendahulukan darul mafasid. Darul mafasid muqaddamun ala jabil masoleh. Nah, hadis nang hadis Imam hadis arba'in ad-darur la darara wala dirara. La darara, jangan sampai diri kita terkena hal yang buruk, wala dirara, dan jangan membuat keburukan kepada orang lain. Ini suka sekali. Nah, caranya gimana? Ya, darul mafasid kita dahulukan. Selalu membentengi seseorang itu dari kejelekan. Ini al-abror. Yang ketiga al-muttaqin, alladzina qasadu bi wajhallah. Orang yang takwa, ketika dia mengajar tidak mengharap apa-apa kecuali dari Allah. Mulanan aliyah juga kok
terus menuntut harus sekian per jamnya. Tidak. Mengajar tidak harus menuntut saya harus digaji sekian, tidak. Pengajian harus datang harus sekian juta, kalau enggak saya mau fasilitasnya seperti ini, harus di hotel, harus kendaraannya harus pakai pesawat. Ini namanya bukan wajilah ya, itu bukan namanya mutakin, berarti sudah masuk pada ekonomi. Dan itu lebih berat lagi yang dari ikhtilatul haq wal batil. Ketika dia memberikan ceramah, memberikan tausiah, memberikan kebaikan, memberikan mauidhah, memberikan pengajian baik, tapi didasari dengan rasa harus demikian, amplopnya kudu sakmene, bayarannya sakmene, itu fasik. Itu sudah gak mutakin, ini yang membahayakan. Maka cari yang mutakin, tidak mengharapkan apa-apa ya. Dia selalu mengharapkan ridhanya Gusti Allah. Wazulfa ladehi bijannatin naim. Kalau ulama-ulama sudah kriterianya sudah tercukupi, maka dia hanya harapan satu saja, mati, hidup dan matinya hanya ingin di samping Allah. Wa zulfa ladaihi bijanatin naim, merasa senang. Zulfa itu ayam, zulfa itu rasa ayam. Kalau sudah di sisimu ya Allah, yang lain sudah lupa semua, merasa nikmat, tiada harapan hanya denganmu ya Allah, gitu aja. Jadi seorang alim itu bukan harapannya dunia, keliru. Seorang alim, ulama itu harapannya hanya Allah. Ingin selalu di samping Allah. Ketika Allah itu tiada di sampingnya sedikit, satu jengkal, satu saat, sedetik pun, masya Allah rasanya enggak enak sekali. Dengan sakit di dunia lebih sakit ditinggalkan Allah atau dijauhi Allah. Itu orang-orang yang sudah ulama, sudah alim, hanya menghadap pada ridho Allah dan selalu ingin di sisi Allah, tidak ada yang lain. Masya Allah, itu sangat besar sekali kehidupan seorang alim. Dunia sudah tidak diharapkan, tetapi juga tidak meninggalkan ngaji. Selalu mengaji. Banyak sekali yang saya lihat, dan itu guru-guru saya yang Masya Allah punya santri semua, dan ngaji terus, datang dari tindakan ini ngaji, walaupun dengan saya Masya Allah saya baru bisa mengikuti sedikit-sedikit ini ya. Sangat senang ngajinya itu. Katanya saya pernah bilang pernah ngendiko karo aku, mungkin nak wis ngalim ron, mungkin nak wis pinter, wis ngalim cedhak Allah, kuwi nikmate nang dunya kur ngaji. Angger iso ngaji kita karo santri ku paling nikmat daripada yang lain. Bisa enggak anak-anak? Harus bisa. Kalau ketika jadi siswa itu sergep ngaji, sok nak dadi kiai iso sergep ngaji. Ya, ini ngaji kitab, ya ngaji. Dan ini agak langka. Kemudian ono corona ini ngaji lewat HP ini. Ngaji kitab langsung, halakoh kebersamaan ya, karena memang situasi ya, saya nggak menyalahkan, dan ini sudah situasinya. Saya yakin suatu saat nanti akan kembali lagi kita ngaji dengan halakoh sebagaimana biasanya, dan ini saya harapkan, dan pada yang lain, pada kiai, pada alim yang punya pesantren atau pondok, tolong nanti kalau sudah normal kembali situasinya, tolong anak-anak dijak ngaji lagi dengan
kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama pada alim yang membawa berkah, karena kitab karangan atau tasnifate para ulama itu tidak hanya karangan tapi di dalamnya tersirat berkah-berkah Allah itu ada di dalamnya, sehingga anak bisa memegang atau mengambil berkahnya ilmu-ilmu Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya bila ada kekurangan dan kekhilafan, dan saya selalu menanti koreksi dari siapa yang mendengar dengan ngaji saya ini. Kalau ada kesalahan saya dikoreksi langsung saja, nggak apa-apa, jangan lewat secara online ya. Tolong kalau mengingatkan jangan langsung saja, karena dengan online itu akan orang lain akan tahu cacat orang lain. Nah, orang yang mengeluarkan cacatnya orang lain adalah app yang paling jelek daripada yang dikelihatan. Ini mohon maaf saya sampaikan pada semua anak-anak, jangan sekali-kali menyampaikan cacat orang lain lewat secara medsos atau katakan secara umum. Kalau memang mau ya lah, mau mengoreksi langsung saja, siapa katakan mau Pak Imron ini ada kesalahan, saya terima, dan nanti perlu saya umum kesalahan saya ya. Jangan terus diumumno di orang sepaker Imron salah ini itu orang yang nggak tahu diri dan tidak tahu ilmu agama, tidak punya ilmunya orang alim. Demikian. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.